Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya teman. Nah, kemarin kita sudah mereview novel tentang Peter, Hendrik, dan juga Hans. Kali ini sahabat Risa yang keempat, aku akan mereview tentang William. Hore! Seperti biasa ya, sebelum aku membongkar semua isi bukunya tentang William, aku akan mengidentitas bukunya terlebih dahulu ya. Langsung aja teman, check it out. Nah, langsung aja ya teman, sekarang kita akan mengidentitas buku tentang novel William ya. Dari jumlah halaman novel William ini sendiri, di sini terdapat ada sekitar 206 halaman ya. Bisa kita lihat di sini 206 halaman. Tanggal terbit dari novel William ini sendiri adalah cetakan ke-15 Februari 2020. Harga novel ini sendiri juga 69.000 ya teman ya. Sama seperti novel yang sebelumnya, yang paling mahal itu novel Hans sendiri ya 70.000. Nomor ISBN dari novel William ini adalah 9786022202264 ya teman ya. Sinopsisnya ini bisa kita baca di sini. William Van Kemen adalah seorang anak kecil yang tampan, apalagi dengan biola yang selalu menemaninya. Namun, dalam hatinya ia merasa kesepian. Semua itu karena perpindahan keluarganya ke Hindia Belanda. Kini matanya kosong karena kesedihan, tidak ada yang mau berteman dengannya. Setelah kematian menyapa, barulah dia merasa bahagia. Akhirnya dia berteman dengan Peter si anak nakal, Hendrik yang congkak, Hans yang perasa, Jansen yang si ompong, hingga Risa si anak manusia yang bisa melihat hantu. Ini adalah kisah tentangnya, kisah yang selama ini William dekat dengan erat. Siapkah kamu untuk mendengarkan rahasia terdalamnya? Nah, di sini itu terdapat juga tulisan, aku adalah jiwa mati paling berbahagia. Hidup sesungguhnya dimulai saat aku tak lagi bernafas. Gimana ya, sedih banget pasti kisah William ini, kenapa dia lebih memilih mati dibanding dia hidup gitu. Novel William ini sebenarnya dipersembahkan untuk neneknya Risa sendiri ya, karena saat buku ini ditulis selesai, nenek kesayangannya Risa itu meninggal. Bahkan si Peter, William, Hans, Hendrik, dan Jansen menyebutnya dengan sebutan Oma. Di sini dipersembahkan buku ini untuk Nenek Irmawar, nenek kesayangan kami semua, doa kami semua untukmu. Haji Aisyah Fatimah, 30 Oktober 1930, 18 Februari 2017. Sama-sama ya kita doakan menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing untuk kebaikan Nenek Haji Aisyah Fatimah. Oke, langsung aja ya, lanjut kita ke isi bukunya. Cikidot. Nah, sekarang aku akan memulai dengan menceritakan isi bukunya tentang William ini ya teman ya. Dimulai dari aku menceritakan kisah seorang anak berumur 9 tahun bernama William Van Kemen. Dia itu anak yang sangat pemurung, sangat pendiam, tapi dia juga sangat dewasa gitu. Dia tidak terbuka dengan banyak orang, dan sikapnya itu yang membuat dewasa apa nanti kita akan bahas juga ya. William ini sendiri sifatnya juga sangat misterius. Dia juga tidak banyak ditemani orang gitu, karena sikapnya itu yang terlihat dingin seperti itu. Apa yang memperbuat dia sikapnya seperti itu dimulai dari seorang orang tuanya. Orang tuanya itu bernama, ayahnya Johan Van Kemen dan ibunya Maria Van Kemen. Johan Van Kemen ini memiliki ayah bernama Novel Van Kemen. Dia itu opa kesayangannya William. Opanya itu sifatnya sangat baik dan dia tidak membeda-bedakan antara Inlander maupun Nederland. Dia itu sangat bersahaja, sangat bijaksana, dan juga tidak menuntut banyak akan William gitu, harus begini begitu. Sedangkan Maria ini ibu yang sangat tidak menginginkan William. Bahkan diceritakan saat pernikahan mereka dan usia pernikahan mereka 6 bulan, mereka dikarunia seorang anak bernama William Van Kemen ini. Padahal si Maria itu belum ingin mempunyai anak gitu kan, dan dia bahkan ingin menggugurkan si William ini. Tapi suaminya itu berusaha untuk membujuk dia dan berusaha untuk mempertahankan bayinya gitu. Dan si Maria pun memberikan persyaratan, aku akan mempertahankan kandungan ini, tapi dengan satu syarat, jangan menuntut aku untuk menyusuinya apalagi merawatnya. Aku tidak ingin bersusah payah akan hal itu. Masa sampai kayak gitu kan, orang tuanya baru mulai aja tuh langsung, hah, ya ampun, orang mah pengen banget cepat-cepat gitu ya dikaruniai. Dia malah udah dikaruniai tapi tidak menganggap William itu benar-benar ada gitu kan.
Akhirnya suaminya pun menyetujuinya. Suaminya ini diceritakan dia sangat penurut dengan istrinya, dia sangat mencintainya, sehingga apapun yang istrinya katakan terkesan selalu benar dan dia selalu menuruti semuanya gitu. Dia tidak berani untuk menentangnya, takut akan kehilangan si Maria ini. Padahal si Johan ini pun kan sangat kaya raya ya, dia nggak mungkin dong istilahnya bisa bertahan pada satu wanita. Tapi Maria inilah yang membuat dia berubah gitu. Tadinya Johan ini sikapnya itu sangat angkuh, sangat istilahnya emang dia sombong, terus dia juga banyak berfoya-foya menghabiskan uang ayahnya gitu. Dan juga dia boros, terus apa sih namanya, dia tuh sering berganti-ganti wanita sampailah bertemu dengan Maria ini. Tapi ternyata sifat Maria angkuh ini menyatu gitu dengan si Johan, walaupun si Johan itu masih sedikit ada rasa perhatian ke William gitu. Nanti akan diceritakan di sini. Nah, singkat cerita, William ini disekolahkan di sekolah bangsa orang-orang Nederland semua gitu, tidak ada Irlander sedikit pun. Dia di sana tidak bisa beradaptasi karena teman-temannya itu di sana sangat-sangat sombong, angkuh, suka pamer barang-barang mewah gitu. Sedangkan pribadi William sendiri ini orangnya sederhana. Dia lebih senang memakai baju kaos putih, celana pendek gitu. Istilahnya tidak yang seperti mewah berpakaian jas seperti itu. Ibunya sangat marah akan sifat William yang sangat sederhana ini. Kayak katanya tidak mencerminkan keluarga Van Kemen yang kaya raya, dan dia malu memiliki anak William ini seperti itu. Nah, si Maria ini selalu menuntut tuh untuk pergi ke pesta bersamanya dan memainkan musik-musik biola ini gitu. Bahkan musik biola yang dia mainkan ini selalu inginnya itu dengan nada-nada minor yang menyayat-nyayat hati, yang dia tidak tahu artinya, bahwa itu sangat sedih gitu istilahnya kan. Sedangkan William tuh sering menciptakan lagu nada-nada yang ceria, yang benar-benar berit sambil dia menghentak-hentakan kakinya saat bermain biola itu. Tapi Maria sendiri dan teman-temannya Maria itu tidak suka dengan hal itu. Dia bahkan marah ke William dan bilang, bisakah kau ganti yang lain gitu istilahnya, aku tidak suka, itu seperti musik orang kampung gitu, bermainlah yang dengan menyayat-nyayat hati gitu, yang biolanya tuh mendayu-dayu, padahal kan itu kan sedih gitu kan ceritanya. Kecewalah si William itu. Dan di pesta itu dia merasa bosan, dia diem aja gitu kan. Nah, ayahnya bertanya, kenapa Will, seperti itu. Aku ingin pulang papa, kan seperti itu. Tapi katanya papanya, bertahanlah sebentar lagi William, mamamu tidak akan suka kita berpulang di tengah pesta, katanya gitu. Iya papa, aku akan bertahan. Baguslah nak, kau terus bersikap baik ya, nanti akan aku beri mainan. Nah, William kan jawab ya, tidak usah diberikan mainan papa, aku akan terus bersikap baik tanpa mainan. Ibunya dengar dan ngerasa itu tuh tidak sopan, padahal kan itu kan baik banget gitu ya, nggak usah minta mainan, nggak apa-apa, aku tetap baik gitu sikapnya gitu kan. Ibunya dengar marah-marah, kau sudah mempermalukan aku, bla 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 bla, seperti itu. Kecewalah lagi William, terus seperti itu. Kayaknya tuh bener-bener pengen dianggap terus sempurna lah di kalangan teman-temannya, sedikit pun anaknya. Padahal kan sifat kekanak-kanakan dari William itu dari cara bicara aja sudah tidak ada gitu. Dia dipaksa dewasa karena hal tuntutan ibunya yang selalu menginginkan ini itu kan, seperti itu kan. Nah, singkat cerita si William ini agak menjauh dari keramaian pesta itu, dan tiba-tiba ada seorang anak laki-laki gundul, rada kumal seperti itu, dan dia tuh hanya memakai kaos saja gitu kan. Dia tiba-tiba memanggil, hai mister, sedang apa kau di sana gitu. Si William nengok terus tersenyum aja gitu kan. Terus, kau terlihat murung, katanya si Toto gitu, namanya Toto. Dia langsung si William bilang gini, ajaklah aku ke tempat yang kau senangi, seperti itu kan. Aku tidak ingin di sini gitu. Akhirnya si Toto mengajaklah, ternyata ke balik tempat-tempat pestanya itu, perumahan itu, ada sebuah gubuk gitu, gubuk-gubuk yang benar-benar
tidak layak lah dipandangnya seperti itu oleh William. Katanya di sana terlihat anak-anak yang sangat kurus dan perutnya juga membuncit, serta mereka yang makan satu piring tuh rame-rame, yang benar-benar tidak layak lah di pikirnya oleh William. William merasa sedih seperti itu. Toto pun tapi tidak minder gitu dengan William yang anak seorang Nederland. Dia tetap percaya diri, menyapa dia, menegur dia, terus juga berteman. Akhirnya dari situ si William berteman baiklah dengan si Toto ini gitu kan. Toto ini tuh kenapa dia bersikapnya tidak minder seperti itu? Karena kan kebanyakan si orang-orang Inlander gini, apalagi yang masih bocah itu, pasti ketakutan sekali dengan bangsa Nederland. Mereka tidak mungkin hanya memanggil nama, pasti mereka memanggil dengan tuan dan tidak mungkin menyapa seperti itu. Kenapa sikapnya Toto seperti itu? Karena dia ternyata bekerja dengan keluarga Nederland yang sangat baik. Jadi dia merasa tuh orang Nederland semuanya baik gitu kan, polos aja. Dan kebetulan bertemulah William yang memang benar-benar baik seperti itu. Nah, suatu ketika William itu pergi lagi tuh ke pesta dengan ibunya, dan ternyata di sana ada keluarga yang dilayani oleh si Toto, dan Toto pun ada di sana. Toto dengan gembira lah menyapa William, misalnya, "Will, apa kabar kau? Sudah lama tidak bertemu gitu. Kemana saja?" Seperti itu kan. Karena biasanya mereka emang janjian main, benar-benar si Toto datengin ke rumahnya, tapi hanya sampai sebatas pagar aja gitu untuk memanggil-manggil nama William gitu. Dan saat itu memang tidak ada si Maria, karena kalau ada Mira saat itu juga pasti langsung dilarang. Bahkan Inlander itu maupun anak kecil atau apapun pasti akan disifatin dengan kasar lah, diusir, bahkan keluarganya mungkin bisa kehilangan kerjaan seperti itu. Maria sifatnya benar-benar angkuh gitu kan, jam juga gitu. Udah tuh si Toto mangga seperti itu ke William. William kaget gitu kan, mana ada mamahnya di sini kan. Sedangkan William tuh bukannya tidak ingin menyapa balik, tapi dia takut akan sifat ibunya nanti akan ke Toto itu seperti apa yang akan benar-benar dilakukan ibunya terhadap Toto dan juga keluarganya. William pun akhirnya dengan terpaksa bilang seperti ini, karena si ibunya itu dan teman-teman itu kaget, kok seakan dia akrab dengan William, menegurnya seperti itu. Nah, William akhirnya terpaksa berbicara, "Aku tidak kenal dengan kau, siapa kau berani-beraninya memanggil namaku dan berbicara santai seperti itu? Cepat kau minta maaf," kan gitu kan. Nah, Toto kaget, sedih juga, dia langsung diam, terus akhirnya meminta maaf, kemudian pergi sampai lari-lari gitu kan. Dari situ William merasa sangat bersalah, dan sangat bersalah. Besokannya William berusaha untuk beberapa hari kemudian dia berusaha untuk bagaimana caranya nih biar ke rumah, biar ke rumahnya si Toto, karena kan William itu selalu diantar dengan mobil ya. Akhirnya dia berbicara seperti ini ke orang tuanya, "Kali ini aku ingin jalan kaki saja," gitu kan, tidak diantar mobil. Ayahnya yang tahu ternyata William berteman dengan Toto, akhirnya mengizinkan si Toto jalan kaki dengan alasan agar biar olahraga, jadi nggak terus-terusan naik mobil gitu kan. Nah, Maria juga sebenarnya dia bilang, "Ngapain sih," kan istilahnya, "naik mobil aja, ngapain jalan kaki, kau sudah punya pesuruh," kan gitu kan. Nah, si Totonya ini sendiri ternyata setelah disamperin tuh ke rumahnya udah nggak ada gitu. Dalam artian tuh dia emang sudah pindah gitu ke perkebunan Malabar. Sedihlah si William ini tidak bertemu dengan Toto. Nah, dia cerita ke ayahnya ingin berlibur ke perkebunan Malabar. Ayahnya yang memang tahu hubungannya William dengan Toto itu berteman. Kenapa si Johan ini membolehkan William berteman dengan Toto? Karena William ini terasa sangat bahagia saat bersama dengan Toto, tidak seperti sehari-hari biasanya yang terlihat murung gitu kan. Akhirnya Johan merencanakan sesuatu dengan William. "Ya udah, liburan nanti kamu cari waktu liburmu di sekolah, aku akan berusaha untuk mencari cara agar kita bisa mengelabui Maria," ibunya seperti itu. Nah, ya udah, singkat cerita si Johan itu izin ke Maria, "Aku ingin melakukan tugas dinas di perkebunan Malabar, dan aku akan mengajak William, kasihan anak itu selalu di rumah aja sendirian, dia terlihat tidak bersemangat akhir-akhir ini, aku ingin mengajaknya agar dia senang kembali," katanya Maria.
kenapa kau tidak mengajak aku juga gitu kan. Terus akhirnya si Johan bilang, di sana sangat kotor, kau pasti tidak akan suka. Dan Maria langsung bergidik seperti itu, dan dia tidak, oh iya ya aku nggak ingin, tapi dengan syarat kau harus memberikanku perhiasan seperti itu. Dan kamu kan 1 hari kan perginya, katanya si Johan. Tidak mungkin lah, perjalanan ke Malabar itu jauh, aku akan 3 hari pergi dan berjanji tidak akan lebih dari itu. Katanya Maria, ya sudahlah, kau juga harus memberikanku 3 macam perhiasan. Sudahlah, berhasil akhirnya si Johan menuruti keinginan istrinya, dan dia pun pergi keesokan harinya bersama William ke perkebunan Malabar tersebut. Nah, sesampainya di sana dia tinggal ternyata dapat istilahnya rekomendasi, karena kan dia orang kemiliteran ya, si Johan ini orang kemiliteran. Dia dapat rekomendasi untuk menginap di rumah peninggalan keluarganya Bosya loh. Kalian tahu Bosya siapa kan? Nah, Albert Rudolf Bosya itu, kalian yang pasti pernah menonton Petualangan Sherina pasti tahu kan, yang ada apa namanya, observasi peneropongan bintang itu loh. Nah, dia itu peran besar dalam pembangunan ITB untuk mendirikan tempat observasi peneropongan bintang seperti itu. Bosya ini mempunyai perkebunan teh Malabar membentang luas sejauh 2020 hektar kan. Dia ini lahir di Belanda, datang ke Hindia Belanda untuk membuat perkebunan teh, pabrik teh maju gitu. Orang-orang di sana menyebutnya Raja Teh Priangan. Nah, di balik kesuksesannya Bosya juga dikenal sangat dermawan. Dia pria baik hati, dia tidak membedakan antara Inlander dan juga Nederland. Bahkan dia mengajari orang-orang Inlander itu kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, Bosya itu sendiri juga orang yang sangat bijaksana lah, baik seperti itu. Bahkan si William sendiri pernah berbicara seperti Risa, aku pernah bermimpi untuk menjadi laki-laki seperti Bosya, karena si William ini kan juga sifatnya sangat baik ya, dia tidak pernah membedakan dan juga sangat mengagumi lah orang-orang yang seperti Bosya ini. Dan hebat juga ya, di novel ini ternyata saat William hidup di masanya adalah jejak-jejak peninggalan Bosya yang memang mereka masih memiliki keluarga di sana gitu kan. Emang sih si Albert Rudolf Bosya ini sudah meninggal saat itu, cuman sisa-sisa apa sih yang sudah dia raih kesuksesannya gitu, seperti melebarkan perkebunan teh itu, dan dia membuat observasi peneropongan bintang masih ada sampai sekarang, bahkan saat itu masih sangat baru sekali seperti itu kan. Nah, singkat cerita dicarilah Toto di sana kan, dan ternyata di sana dia bertemu dengan 3 anak yang bernama Jan kan, dan juga si Nona gitu kan. Nah, dia ini mereka itu anak campuran ternyata, Inlander Nederland. Tadinya dipikir si William berpikir itu cucu atau anak turunan dari si Bosya lah. Ternyata Bosya itu katanya tidak pernah menikah, tapi gundiknya ternyata banyak. Dan tidak tahu, mereka anak-anak itu tidak tahu apakah ibunya salah satunya, tapi mereka juga tidak mengetahui dia memiliki ayah atau tidak. Yang pasti mereka sudah cukup bahagia memiliki seorang ibu aja, katanya begitu. Mereka bermainlah tuh bersepeda mengelilingi tempat itu sambil dibantu mencari Toto. Ternyata tidak ketemu kan. Sedih sebenarnya si William, kok tidak bertemu gitu. Akhirnya si ayahnya itu bertanya, kenapa tidak kau bersedih gitu, apakah Toto sudah diketemukan, katanya si William. Aku tidak bisa berhasil menemukannya. Terus bagaimana, katanya si William gitu, katanya ayahnya gitu kan. Terus katanya William, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memperbaiki kesalahanku agar tidak terulang lagi hal seperti itu, katanya gitu. Kata ayahnya, wah kau dewasa sekali gitu kan. Si William berbicara, ya aku dewasa seperti ini karenamu dan ibu. Nah, si Johan merasa bukannya merasa senang gitu, tapi merasa agak tersindir, karena kan selama ini dia tidak pernah benar-benar merawat anaknya gitu kan. Nah,
Akhirnya Johan pun bertanya kepada William, apakah kau berbahagia berada di keluarga ini? Nah, aku akan membacakannya apa jawaban dari si William. William pun berbicara seperti ini, kau ingin jawaban jujur papa gitu kan. Aku bahagia menjadi bagian dari keluarga ini, tapi aku merasa kebahagiaanku tak membuat papa, terlebih mama juga bahagia. Aku kebingungan, tak tahu caranya membuat kalian menganggap aku bagian dari keluarga kalian gitu kan. Sejauh ini, aku berusaha keras agar tetap melangkah bersama kalian. Tapi papa, aku tak tahu sampai kapan akan bisa mengikuti jalan yang kalian pilih. Sampai pada detik ini, di tempat ini, baru sekarang aku merasa papa menganggap aku ini ada. Terima kasih atas usaha yang telah kau lakukan untukku. Seandainya boleh meminta, tolong tunjukkanlah kepedulianmu kepadaku ini di hadapan mama. Aku ingin kalian tahu ada aku di sini di antara kalian. Sedih gak sih? Jadi tuh kisahnya itu selengkapnya pasti kalian harus baca sih bukunya. Itu benar-benar ya Allah mendetail banget ke bagaimana mengacuhkannya si William ini, terutama si Maria gitu kan, benar-benar ditinggal sendiri terus gitu di rumah gitu kan. Nah Johan merasa tertohok tuh dengan perkataan William. Akhirnya si Johan pun berdiam diri terus lah sampai keesokannya pulang pun. Selama perjalanan William dan Johan pun berdiam diri gitu. Dari situlah si Johan mulai sedikit lebih berubah gitu kan, mulai agak sedikit perhatian lah gitu kepada si William. Nah singkat cerita, William itu di sekolah kan sangat pemurung ya, dia kembali lagi beraktivitas sekolah tuh. Nah ada seorang guru bernama DJ Wijenberg. DJ Wijenberg ini adalah guru yang sangat baik dan sifatnya kurang lebih sama kayak William. Dia tidak membedakan Irlander dan Nederland, bahkan dia sangat bijaksana dan tidak suka akan kemewahan gitu kan. Suatu saat dia mencoba untuk mendekati William yang sangat pemurung itu. Kenapa kau kok selalu aku melihatmu terlihat bersedih gitu. Akhirnya dari situ lama kelamaan William ngerasa klop tuh dengan gurunya. Mereka sering berbicara, berbincang, bahkan bertukar pikiran. Dan yang mengajarkan musik ke William itu selain opanya yang memberikan biola ke William, si biolanya itu sampai dinamain nama opanya loh, si Noval gitu. Si siapa, si DJ ini gurunya mengajari dia piano dan lain-lain. Nah mereka sering tuh belajar di rumah juga. DJ sering datang ke rumah gitu kan untuk mengajari William, dan ibunya senang karena ngerasa anaknya ini dispesialkan oleh gurunya dibanding anak-anak lain gitu. Suatu saat ibunya memberikan barang-barang mewah lah ke DJ, tapi DJ itu menolak dengan halus padahal dengan sopan bahwa dia itu mengajarnya dengan tulus, tidak perlu barang-barang mewah seperti itu. Tapi karena Maria yang angkuh gitu dan sombong, dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena ditolak barang-barang pemberiannya seperti itu kan. Nah akhirnya dia berbicara kepada guru-gurunya, kepada teman-teman muridnya yang ibu-ibunya gitu, teman-temannya dia, untuk menjelek-jelekan si DJ ini. Dan DJ akhirnya karena Maria dipindahkan lah ke tempat mengajar yang lebih pelosok lah seperti itu, jauh dari kota gitu. Si William pun merasa sedih dan sangat terpukul. Dia pun berani gitu akhirnya meminta mamanya untuk tidak memperlakukan seperti itu, tapi kan tidak digubris ya oleh Maria. Bahkan akhirnya diganti guru baru bernama Ennis gitu. Nah Ennis ini tuh sangat bertolak belakang sekali sifatnya dengan DJ Wijenberg ini. Nah si Ennis ini sangat samalah sifatnya kayak si mamahnya si Maria ini, sangat sombong, angkuh, dan benar-benar suka barang-barang kemewahan. Bahkan dia merasa William itu cara berpakaiannya pun seperti bukan orang yang terpandang gitu kan. Dia sering mengkritik pakaiannya dan sering bahkan terang-terangan lah menghina William gitu. Nah suatu saat si teman-temannya William itu memamerkan barang-barang mewahnya, dan William tidak suka dan berbicara untuk
apa namanya, kalau barang-barang mewah itu akan membuatmu tidak nyaman nantinya, karena kau akan diincar oleh para penjahat seperti itu. Kau mau memamerkan perhiasan seperti itu padahal kan kau masih kecil, tidak pantas. Nah, anak-anak itu inilah apa namanya, menceritakan ke orang tuanya dan guru-gurunya, akhirnya membuat si mamanya itu malu. William dikurung lah dari situ seperti itu gitu kan, selama beberapa hari. Nah, setelah dari dikurung di bawah tanah selama beberapa hari, dia tuh kan hancur lah, sedih, tapi akhirnya dia dikeluarkan juga, tapi dengan perasaan yang masih kecewa gitu. Kenapa, apa yang salah gitu kan dari omonganku gitu kan. Nah, ibunya menyuruh Ernest untuk berjalan-jalan, berbelanja gitu. Si William tuh tetap memakai baju yang apa namanya, biasa lah gitu, bener kaos sama celana pendek doang gitu. Ibunya marah lagi, kau seakan tidak punya sopan dan harga diri, kau sangat benar-benar memalukan baju itu. Kau akan diajak Nyonya Anis jalan-jalan, tapi kenapa kau nanti ingin mempermalukan aku gitu dengan pakaianmu gitu kan. Akhirnya ayahnya mendengar, dan kali itu tuh ayahnya baru membelanya William. Ada apa ini, kok ribut-ribut gitu kan. Ini si William mau diajak jalan-jalan sama Nyonya Ernest, tapi kok istilahnya dia tidak berpakaian yang bagus lah gitu. Nanti kan ketemu kolega-kolega kita bagaimana gitu kan. Akhirnya suaminya itu bilang, tunggu sebentar. Dan dia ternyata membawa beberapa golden uang, mata uang Belanda ya, ke Anis, dikasih semua. Sudah Nyonya Anis, ajaklah dia jalan-jalan, anakku tidak ingin berpakaian yang bagus hari ini, biarkan dia merasa nyaman dengan pakaiannya. Kau akan menerima uang ini cuma-cuma, cepat ajaklah jalan itu. Nah, tiba-tiba di jalan itu sudah berdua tuh dia, Anis dan si William. Tiba-tiba Anis mengumpat gitu kan ke Maria, ke si anaknya gitu. Aku ini kalau misalkan bukan karena uangmu dan memanfaatkan keluargamu, aku tidak akan istilahnya mau mengajakmu jalan-jalan, aku akan malu gitu kan. Nah, si William pun beringat gitu, apa namanya, kau bicara apa, aku mengingat semua ucapanmu. Kau benar-benar ya kok memanfaatkan keluarga aku seperti itu gitu kan. Aku akan mengadukannya gitu kan, katanya. Si Anis malah bilang, kau tidak mungkin bisa mengadukannya, mamamu itu lebih percaya kepadaku daripada kepadamu, atau tidak aku akan membuatmu benar-benar apa namanya, dimarahi oleh ibumu kalau kau tidak pura-pura mendengar apa yang sedang aku bicarakan tadi gitu kan. Akhirnya si William berbicara seperti ini, baiklah Nyonya Anis, saya akan menutup kedua telinga saya atas hal kotor yang tadi saya dengar dari bibir Anda. Saya akan membiarkan Anda tetap bersikap sesuka hati untuk mengajari saya banyak hal yang Anda anggap penting. Ibu saya juga akan tetap memuja Anda sebagai guru yang sangat baik dan penuh perhatian. Anda akan tetap baik di matanya. Tapi maaf Nyonya Anis, saya akan meminta kepada ayah saya untuk tidak lagi bersekolah di tempat Anda mengajar. Saya tidak akan membiarkan sepeser pun uang ayah saya dibuang untuk menafkahi Anda, wanita bertopeng. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah Anda berikan kepada saya. Anda bisa pulang sendiri kan? Saya dan supir inlander yang Anda anggap rendahan akan meninggalkan Anda di sini. Aku seneng banget pas si William ngomong gitu tuh, mantep banget, gregetan rasanya gitu kan. Akhirnya sih William tuh berani berbicara seperti itu gitu kan. Tapi setelah itu kena masalah lah si William lagi, dan karena si Anis ini membeberkan ke semua orang gitu bahwa anaknya dari keluarga Van Kemen ini, si William, sangat tidak sopan, kurang ajar, dan sangat apa namanya, tidak seperti orang tidak berpendidikan gitu. Karena kan mereka tidak tahu cerita secara langsung, dan Anis itu memutarbalikkan fakta gitu. Dan sampailah ke telinganya Maria dan Johan. Nah, si Johan bertanyalah langsung ke si William, apakah itu benar gitu kan. Tapi William menceritakan yang sebenarnya. Akhirnya papanya pun paham, tapi ibunya sangat tidak paham. Dia marah lagi ke William, benar-benar tidak menegur William, benar-benar tidak ingin bertemu dengan William, benar-benar mendiamkan. Dan bahkan si Maria itu ikut marah ke Johan. Mereka sampai tidak satu kamar lagi gitu. Terus si William pun mengurung diri di kamar karena merasa bersalah gitu. Mamanya jadi seperti, papahnya jadi seperti itu kan oleh mamanya gitu. Tapi keesokan paginya tiba-tiba si Johan masuk ke kamar istrinya itu dan tidak menemukan istrinya berada di sana. Bahkan pakaian-pakaiannya pun menghilang gitu kan. Ternyata
dia kabur dari rumah. Teriak-teriak lah memanggil para pesuruhnya dan pembantunya di situ. Ada yang melihat Maria, kalian ini tidak becus ya, kenapa sampai Maria itu pergi gitu kan. Nah, William bangun lah dengar ada apa papa, dan papa pun menurunkan suaranya gitu. Maria tidak ada di kamar gitu kan. Bahkan dia membawa semua baju-bajunya pergi gitu kan. Coba lihat papa, apakah mobil kita masih ada atau tidak. Pas dilihat tuh ternyata masih ada, dan William langsung berpikir lah, hanya kereta api pak yang bisa membawa mama pergi, tidak akan bisa bawa mama pergi tanpa itu gitu kan. Ya sudah, akhirnya dia ke stasiun tuh buru-buru berdua. Nah, Maria di situ kan kabur karena udah tidak ditemenin lagi oleh teman-temannya dan terus digunjingkan. Jadi dia pengen pulang ke Nederland. Tapi Maria sendiri takut untuk pulang ke Nederland sendirian. Jadinya dia hanya berdiam diri di stasiun sambil menangis, sambil bersedih gitu kan. Nah, datanglah akhirnya si William ke siapa namanya, ke si ibunya, dan papa juga, mama jangan pergi gitu kan. Nah, si mamanya dirain bakalan marah-marah ke si William. Akhirnya si Maria malah tiba-tiba memeluk si William dan menangis, jangan tinggalkan mama, jangan biarkan mama pergi gitu kan, mama tidak bisa sendiri gitu. Nah, William kaget. Nah, dari situ si William baru ngerasa, oh ternyata mamaku punya sisi baik nih. Dari sini aku pengen berusaha untuk terus menyenangkannya, tidak akan mengecewakannya lagi gitu, dan dia berjanji akan hal itu gitu kan. Nah, Maria pun dari situ agak mulai melunak tuh baik gitu kan. Pulanglah mereka ke rumah gitu. Nah, pas setelah pulang, si William pun mulai lebih diperhatikan, mereka lebih sering bersama lagi bertiga. Johan pun yang paling senang dengan akan hal itu, dan William merasa benar-benar seperti memiliki keluarga. Sebelumnya kan dia sendiri gitu, tidak seperti ada gitu, tidak seperti memiliki sebuah keluarga gitu. Nah, suatu ketika Nona DJ Wijenberg ini dia kan datang tuh ke rumah. Emang sebelumnya dia berjanji akan terus mengunjungi William, tapi tidak bisa sering-sering gitu kan. Nah, tanpa sepengetahuan William, akhirnya ibunya pas membukakan pintu si DJ datang, langsunglah itu ditawarkan untuk menjadi apa namanya, anaknya itu untuk sekolah diajari di rumah gitu secara private bersama si DJ ini gitu kan. Karena si William ini sudah lama tidak bersekolah karena dia ingin keluar dari sekolah itu kan gitu. Jadi dia private aja di rumah gitu. Nah, setelah private di rumah akhirnya William seneng dong, wah DJ datang, wah mamaku hebat, kok bisa sih akhirnya mengizinkanmu untuk mengajarku kembali. Tapi di situ ada rasa curiga juga, kenapa sih kok mamaku jadi baik seperti ini gitu. Si DJ pun juga merasakan hal yang sama, tapi mereka menepis hal itu, mungkin sudah berubah gitu kan, dan mungkin memang mamaku sudah baik lagi lah gitu kan. Nah, tapi setelah sudah beberapa lama kan akhirnya merasa sepi gitu si Maria ini. Walaupun anaknya sudah terlihat berbahagia karena ada DJ, tapi Marianya sepi, tidak merasakan kehidupan seperti dulu lagi, yang berpesta, yang membeli barang-barang mewah, yang benar-benar berkumpul bersama teman-temannya untuk sekedar minum teh atau apa gitu. Dia kehilangan akan hal itu, sampai dia berbicara kepada Johan, aku rindu dengan kehidupanku yang seperti dulu gitu kan. Akhirnya Johan kan luluh lah, sangat mencintainya, akhirnya membuat pesta untuk istrinya ini. Dan membuat pesta untuk istrinya, senanglah si Maria. Semua kalangan-kalangan yang orang-orang terpandang datang, bahkan Nona Enis juga datang ke situ. Dan William kaget dong. William ditegur seperti ini, hai anak kurang ajar, bertemu lagi kita kembali, seperti itu kan. Dan sedihlah si William dikatain seperti itu di depan semua orang. Tapi si Enis dan ayahnya berpura-pura untuk mencairkan suasana lagi gitu, tidak sampai bikin Nona Enis ini sakit hati lagi gitu kan. Nah, menyanyikanlah lagi disuruhlah William memainkan sebuah lagu. Dan William karena merasa sangat senang dan sudah berlatihan dari kemarin-kemarin, hatinya kan lagi senang tuh karena ibunya baik gitu. Sekarang dia menyanyikan lagu gembira lagi dan dengan alunan musik yang gembira gitu. Tapi lagi-lagi mamanya marah kan, dia pengennya lagu-lagu yang menyayat hati, yang bener-bener musiknya tuh mengalun-ngalun. Padahal itu kan
dia tidak mengerti bahwa kalau William lagi nyanyi lagu itu tuh berarti hatinya lagi sedih. Masa ibunya pengen saya sedih terus memainkan biola itu dengan nada minor terus gitu kan, tapi kan dia tidak mengerti. Ya udahlah, akhirnya sedih lagi dari situ William. Nah sudahlah, selesai pesta itu. Singkat cerita si ibunya itu tiba-tiba berbicara akan mengganti Nona DJ, tidak mengajar lagi di situ, mengganti menjadi Nona Anis gitu kan untuk mengajar di situ. Ya shock lah si William, wah malah diiniin lagi kan gitu. Nah dari situ William ditekan lagi dengan Nona Anis, bener-bener lebih dari sebelumnya menyebalkannya gitu si Nona Anis itu kan. Dan udah mulai sendirian lagi, William sudah mulai sendiri karena ibunya sudah kembali lagi dengan teman-temannya yang benar-benar menghabiskan waktunya gitu, dan ayahnya pun sibuk bekerja. William merasa sendirian lagi, dan suatu ketika dia mendengar pembantunya itu menyanyikan lagu Abdi Teh gitu, boneka Abdi, dan nyanyinya seperti Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka, tekinten saena sareng lucuna, ku abdi dierokan erokna sae pisan, cing mangga tingali boneka abdi. Nah seperti itulah kurang lebih nyanyinya ya si pembantunya itu. Nah si William tuh merasa kayaknya tuh lagu itu tuh kayak familiar gitu, dinyanyikan sering opanya di Belanda, tapi dengan bahasanya di sini bahasa Sunda seperti itu kan. Nah William bertanya, lagu apa itu Bi? Tahu tanyanya gitu kan. Nah si bibinya tuh menceritakan itu lagu tuh boneka Abdi gitu. Saya sering menyanyikannya untuk anak-anakku gitu kan, karena anak-anakku itu tidak bisa tidur. Sebenarnya tadinya tuh dia takut gitu untuk berbicara santai dengan William. Akhirnya William meyakinkan bibinya, udah nggak apa-apa kan mama papa nggak ada, berbicara santai denganku, panggil saja aku Will, seperti itu kan. Nah diceritakanlah anak-anakku itu saat aku pulang selalu mengharapkan aku kembali dengan membawa makanan, tapi seringnya aku dengan tangan kosong. Akhirnya untuk menghibur mereka sambil tidur aku menyanyikan lagu itu untuk menidurkan mereka, dan mereka pun senang akan hal sederhana itu, katanya gitu kan. Sedih loh, merasa sedih gitu. Nah akhirnya pembantunya bilang seperti ini, Tuan William, biarkan saya menyebutmu Tuan saja, karena saya terbiasa memperlakukan Londo seperti Anda dengan cara yang begini sopan gitu. Antara saya dan Anda ada jarak yang sangat luas. Jika Tuan Muda William sekarang bisa hidup dengan nyaman, dengan makanan yang selalu tersaji di atas meja makan, syukurilah, karena di belakang sana di gubuk kami yang berjejelan 6 nyawa, ada perut-perut yang seringkali tak terisi seharian. Anak saya seringkali menangis, berharap ibunya datang membawa makanan atau apapun pengganjal perut. Tapi saya kadang tak bawa apapun, hingga terpaksa mereka harus berpuasa hingga keesokan harinya. Jika sudah seperti itu, kami bisa apa? Saya bisa apa? Sebagai seorang ibu, saya hanya coba berusaha untuk membuat anak-anak saya merasa tenang. Dengan bernyanyi lagu ini, anak-anak saya terlihat gembira, lupa pada rasa laparnya. Sedih banget kan, si William itu perasaannya sekarang merasa bersalah gitu, dihantui bersalah akan bangsanya yang benar-benar merenggut kebahagiaan warga-warga Indonesia gitu. Bahkan dipikirnya tadinya tuh bangsanya dating itu akan menyejahterakan mereka, tapi ternyata tuh malah memperburuk, dan bahkan kekayaan Indonesia dikeruk terus oleh negara asing itu, Belanda itu gitu kan. Nah terus di sini akhirnya si siapa namanya si William itu terus merasa bersedih, dan dia berceritalah kepada Nona DJ Wijenberg ini, gurunya gitu kan. Dan si DJ ini berbicara, aku juga merasakan hal itu William, mengapa aku sering jarang kemari gitu, padahal kan kita sudah tidak mengajar bareng lagi, tapi aku sudah jarang lah kesini gitu, walaupun berjanji aku akan sering tapi jarang. Itu karena aku mengajar mereka, anak-anak Irlander itu, untuk membaca dan menulis agar mereka tidak terus dibodohi bangsa kita. Paling tidak dia bisa membaca dan menulis seperti itu, kurang lebih gitu kan. Nah senenglah William merasa bangga mendengar Nona DJ itu melakukan hal seperti itu, dan dipikirnya William, ingin sekali aku memperlakukan mereka seperti itu juga gitu kan, bisa bermanfaat juga untuk mereka gitu. Nah tapi tiba-tiba Nona DJ itu berenang air mata, sedih gitu kan. Kenapa kau menangis kan gitu.
karena aku akan segera meninggalkan Indonesia ini, William. Kenapa kau akan meninggalkannya? Bertahanlah gitu. Tidak bisa, William. Orang tuaku sudah menyuruh aku untuk cepat-cepat pergi dari Indonesia karena Indonesia sedang tidak nanti akan tidak aman, bangsa ini katanya gitu. Nanti akan ada orang-orang yang datang gitu yang benar-benar jahat. Aku tidak tahu apa itu, cuman orang tuaku menyuruhku untuk cepat pergi gitu kan. Ya udahlah, dari situ pergi, mulai kesepian lagi, mulai sendiri lagi dia kan, sampai suatu ketika surat dari opanya pun datang dan bertulisannya seperti ini: Den Haag, Oktober 1942. Untuk cucuku William, mungkin saat menerima surat ini kau sedang merayakan Natal di rumah bersama papa mamamu. Kuharap udara di Bandung tak sedingin di sini. Sudah lama tak melihatmu, cucu kesayanganku. Pasti kau sudah bertumbuh besar dan kuat. Opa sering jalan-jalan sendirian ke tempat-tempat yang biasa kita datangi. Mengingat-ingat saat kau mulai belajar berjalan, atau ketika kau mulai berani mengajakku bermain petak umpet. Sungguh Opa tak pernah bisa melupakan hal itu. William, semoga di sana kau baik-baik saja. Opa sudah meminta papamu untuk segera kembali ke Netherlands. Suasana di sana sepertinya akan memanas. Semoga kalian semua baik-baik saja dan tidak cemas atas hal buruk yang terjadi di belahan dunia yang lain. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu membuat hati kita menjadi lebih tenang. Segeralah pulang kembali ke Den Haag. Banyak hal yang telah kau lewatkan di sini. Sesekali kiriman Opa surat itu, aku ingin tahu apakah tulisanmu masih sama jeleknya seperti dulu. Haha, novel Van Kemen. Jadi dia di sini si William langsung lah ngomong ke papanya, kenapa kita tidak segera pergi meninggalkan Hindia Belanda dan kembali ke Nederland. Nah, papanya pun udah ngomong ke mamahnya si Maria itu, tapi kan si Maria itu bersikuku, tidak, tenang saja. Dengan uang kita yang sangat banyak, pasti akan banyak orang inlander yang membela kita, yang melindungi kita. Kita bayar saja mereka gitu. Lagi juga nanggung nih, istilahnya beberapa tahun lagi kita benar-benar bisa mengeruk kekayaan Indonesia gitu kan. Padahal kan duitnya udah sangat banyak ya. Itulah orang yang sangat serakah, apa namanya, benar-benar inilah maruk gitu. Istilahnya tuh gimana ya, dia kembali ke Belanda pun uangnya tetap banyak gitu loh, tapi dia tuh benar-benar ingin merasa kurang aja begitu. Itulah kan manusia gitu kan. Nah, si mamahnya itu akhirnya suatu saat merasakan kekacauannya, yang suasana Hindia Belanda yang benar-benar memanas, karena kan Jepang udah mulai datang lah gitu kan. Dia merasa menyesal gitu tidak segera meninggalkan Hindia Belanda, karena teman-temannya udah banyak yang pergi, bahkan Nyonya Anis pun sudah tidak mengajar dan dia pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya gitu kan. Akhirnya si mamanya itu kan terpuruk lah gitu, terus kayak ngejatuhin diri, terus mau ditolongin tuh sama pembantunya gitu. Malah pembantunya dimarah-marahin kan, dibilang apa namanya, jelek lah, inilah itu, pokoknya sampai nangis lah gitu. Akhirnya si William bilang gini, Mama, jangan bersikap seperti itu. Dia adalah manusia sama sepertimu. Tak ada bedanya di mata Tuhan. Bajumu ini hanya akan menjadi sampah. Tubuhmu dan wajah yang menurutmu cantik itu hanya akan menjadi santapan belatung. Bertaubatlah, Mama. Kau tak akan selamanya hidup. Kan seperti itu kan. Kau kalahkan aku mati seperti orang yang sedang kau hina ini gitu kan. Nah, siapa namanya, semenjak hari itu tuh mamanya makin benci lah ke si William gitu kan, makin gak seneng lah gitu. Akhirnya memindahkan rasa marahnya si kepada pembantu itu ke William, jadi marah semua ke William. Tapi beruntungnya karena William bersikap seperti itu, dia pembantu itu jadi tidak dipecat. Tadinya kan akan dipecat tuh katanya gitu kan. Nah terus si William itu apa namanya, merasa sedih lah mamanya kembali seperti itu gitu kan. Akhirnya makin kacau lah tuh keluarga mereka. Si Maria benar-benar istilahnya berteriak-teriak menyalahkan si Johan pun menyalahkan si Maria gitu. Saling menyalahkan lah mereka gitu, kenapa nggak buru-buru meninggalkan Hindia Belanda untuk pergi ke Nederland gitu kan. Nah akhirnya Johan marah deh tuh, ngerasa yaudahlah terserah gitu kan, kau ini segalanya sudah dituruti, bahkan aku dan William sudah sering mengorbankan segalanya untukmu gitu, tapi kau bersikap egois seperti ini. Aku kan menuruti keinginanmu untuk tinggal di
Hindia Belanda, dan kau sendiri meyakinkanku kita akan aman. Kalau kau merasa seperti ini, aku juga bingung gitu, istilahnya harus bagaimana kan gitu kan. Makin lah tuh stres, makin ya sedih lah gitu, udah nggak ada teman-temannya, mereka pun sudah tidak berani keluar karena mau pergi pun sudah terlambat karena Jepang pun sudah nyampe ke kota mereka, ke Batavia gitu, untuk istilahnya seandainya pergi ke pelabuhan pun nyampe, tapi di sana pasti bakal digagalin sama orang-orang Nippon itu yang tidak bukan adalah Jepang gitu. Nah, dia sedih terus biasalah ditolongin lah sama si orang Inlander gitu, tapi dia tetap merasa dirinya itu tuh hebat gitu, dan orang Inlander ini tuh merasa terus aja gitu menyepelekan mereka, merasa tidak level, merasa benar-benar jijik gitu kalau seandainya disentuh oleh mereka gitu kan. Si Maria berbicara seperti ini, jangan menangis seperti itu, dasar manusia tak punya harga diri, cengeng, wajahmu jelek, tak pantas menangis, menangis hanya akan membuatmu terlihat jelek. Maria sampai berbicara seperti itu ke Inlander yang menangis, yang benar-benar didorong sampai jatuh gitu kan karena menyentuhnya gitu kan. Si William dengar spontan, William buka pintu kamar ibunya, langsung ngomong, yang seperti itu mama. Diangkatnya lah tubuh si orang Inlander itu dan ditolongnya gitu, tapi William malah ditarik tangan sama si Maria, ditampar lah tuh si William, kau anak kurang ajar, seharusnya aku tak pernah melahirkanmu ke dunia, kau hanyalah beban bagi keluarga ini, tak ada bagusnya sama sekali, dasar brengsek. Maria kembali menampari William hingga akhirnya kemarahan sang anak tak dapat dibendung lagi. 2 kali loh ditampar gara-gara nolongin orang gitu kan, parah banget si ibunya. Akhirnya si William pun kesal dan benar-benar menumpuk selama ini, dan dia tidak memanggil lagi dengan ibu, dan dia berbicara seperti ini, Maria, kau tahu, aku diam bukan berarti bodoh, aku diam bukan berarti tak bisa melawan. Dengar Maria, kau sangat membuatku muak, keputusanmu banyak menjerumuskan hidupku menjadi semakin kacau. Jika memang tak menganggapku sebagai anakmu, mengapa kau mengatur hidupku seenak hatimu? Jika boleh meminta kepada Tuhan, aku juga tak akan meminta lahir di keluarga ini. Keluarga yang tak pernah menyadari keberadaanku. Dengar Maria, tadi kau bilang wanita itu jelek. Aku akan berkata jujur, sesungguhnya wajahnya lebih cantik daripada dirimu. Hatinya bersih, tak kotor sepertimu. Jiwamu yang selalu jahat dan berpikiran buruk membuat wajahmu terlihat jelek. Dan 20 tahun lebih tua. Sekarang minta ampunlah kepada Tuhan atas sikapmu yang selalu arogan. Selamat menikmati sisa hidupmu, Maria. Aku seneng banget sih saat si William ngomong kayak gitu, udah gregetan banget gitu kan, udah terlalu sabar si William itu, bener-bener menghormati ibunya yang udah kasar segala macam tapi tetap menuruti keinginannya, sedangkan ibunya makin seenak-enaknya gitu, bahkan menganggapnya itu sebagai apa namanya beban bagi keluarganya gitu kan, sampai ditampar 2 kali gitu ya. Anak kecil umur 9 tahun digituin, kalau kita mau udah dari lama nangis-nangis doang, dia mah masih bisa bertahan yang benar-benar cuman apa namanya terus mengikuti keinginan ibunya gitu kan. Nah, udah dari situ tuh kan inilah makin Jepang tuh makin benar-benar datang lah gitu, udah mendekati ke arah rumahnya gitu kan. Maria dari kejadian itu langsung terus-terusan benar-benar sedih, stres. Suami dan anaknya itu sudah mengatakan hal yang membuatnya sakit hati gitu kan. Nah, sesampailah si Jepang itu ke dalam rumahnya, Maria ditarik-tarik dan William pun hanya bisa duduk di ruang tamu gitu sambil memainkan biolanya. Terus berkali-kali si William tuh disuruh diam gitu sama orang Jepang itu dengan bahasa mereka. Tapi tanpa gentar dia angkat biolanya, sebuah lagu dia mainkan saat itu juga, lagu tentang kesedihan, tentang perpisahan, dan lagu tentang kesendiriannya, seperti itu kan. Nah, lagu-lagu itu tuh bener-bener mengundang mereka gitu masuk ke rumah kemana arah suaranya kan, disuruh diam-diam tapi tetap tidak mau diam gitu si William memainkan lagu itu. Hingga akhirnya sebuah sabitan benda tajam di leher William membuat segalanya menjadi gelap. Suara biola tak terdengar lagi, begitu pula deru nafasnya kembali hening lebih dari keheningan sebelumnya. Tubuh dan kepalanya terpisah, ada yang aneh dalam jasad William. Sebuah senyum yang terlihat jelas di wajahnya dengan mata terpejam seolah anak itu sedang tertidur dalam mimpi yang indah. Selamat tidur William, selamat datang dalam kesunyian abadi. Hanya kau satu-satunya jiwa mati yang sangat berbahagia atas kematianmu. Hidup yang sesungguhnya dimulai saat kau tak lagi bernafas.
Itu tuh sedih banget ya, akhirnya dia malah meninggal tapi dia merasa senang gitu daripada kehidupannya dia mempertahankan terus hidup. Tadinya tuh disuruh ngumpet terus sama pegawai-pegawainya yang pembantu-pembantunya itu disuruh ngumpet di kolong meja atau di kolong tempat tidur agar tidak terlihat gitu. Tapi William sudah tak ingin lagi gitu hidup karena kan udah ibunya pun seperti itu, nggak ada yang bisa diharapkan lagi kan. Dan ayahnya pun saat itu sedang bertugas menjaga kemiliterannya gitu untuk menjaga bangsanya yang masih ada di orang-orang bangsa yang masih ada di Indonesia gitu kan. Udahlah berakhir seperti itu kisahnya William, dan Risa pun menuliskan sebuah inilah apa namanya surat untuk William. Bandung Februari 2017 untuk William. Kau tahu, sekarang aku mengerti dari mana asalnya sikap dewasamu itu. Mendengar bagaimana kau bercerita, rasanya seperti sedang membuka lembar demi lembar album foto yang selama ini kau dekap erat. Betapa baiknya kau mau berbagi kisah ini kepadaku, kepada para pembaca buku ini. Tak hanya itu, kau juga yang meyakinkan anak-anak lain untuk bersedia berbagi cerita tentang masa lalu kalian semua padaku. Seandainya kau tak ikut coba meyakinkan mereka semua, mungkin buku-buku ini tak akan pernah lahir. Kau bukan anak yang suka dikasihani, meski sebenarnya saat ini yang ingin kulakukan adalah memelukmu dan berkata bahwa kau adalah anak yang hebat. Tapi kau tak pernah suka diperlakukan seperti itu, Will. Bahkan kau tak pernah suka belas kasihan dan kata-kata pujian orang lain terhadapmu. Untuk itu kutuliskan beberapa rangkaian kata yang kupersembahkan kepadamu di lembar ini, yang mungkin kau tak akan pernah membacanya. Semoga ada orang yang membaca tulisan ini dan menyampaikannya kepadamu kelak. William, sejak aku kecil, mungkin hanya kau sahabat yang berusaha menuntunku untuk menjadi seorang anak perempuan yang baik. Kau tak pernah suka saat aku merasa marah kepada kedua orang tuaku. Kau juga sebal saat aku malas-malasan pergi ke sekolah. Di saat anak-anak lain berusaha mengajarkanku bagaimana caranya bersenang-senang, kau satu-satunya yang berani melawan mereka untuk tetap membimbingku jadi anak yang taat aturan. Dulu seringkali aku kesal kepadamu, pikiranmu sangat kolot dan kurang mengasyikkan. Namun entah mengapa, kami semua menurut saja saat kau melarang kami melakukan hal-hal yang tak kau sukai. Peter, anak nakal itu sangat patuh padamu. Belum anak-anak lainnya yang menganggap seolah kau ini adalah kakak mereka, padahal umurmu bukan yang paling tua. Sempat beberapa kali saat aku berdandan berusaha menjadi gini di depan seorang anak laki-laki di kelas, kau selalu mencibir dan membuatku malu. Menurutmu aku tak pantas bersikap seperti itu. Sungguh aku sangat marah terhadapmu. Bagiku kau seperti perempuan tua yang cerewet. Tapi sekarang aku paham dan mengerti penyebabnya. Kau hanya tak mau aku tumbuh menjadi seperti Barbara, Olaf, ataupun bahkan seperti mamamu. William, mungkin kau tak sadar banyak lagu yang dulu kau ajarkan kepadaku, hingga akhirnya aku sangat menyukai musik. Oh iya, diam-diam kau juga mengajariku cara menari ya. Meski kau kuakui ternyata aku tak punya bakat untuk menari, di mataku kau adalah sebuah paket yang sangat lengkap dari seorang anak laki-laki. Sesekali kepalaku bertanya mengapa kau tetap ada di sini. Namun seringnya jiwaku mengabaikan jawaban di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Yang aku mau kau selalu ada di sini, di sisiku saat aku membutuhkan kehadiranmu. Tak mau tahu kau harus ada. Egois sekali aku ya, menuntut agar sahabat-sahabatku tetap ada di sekelilingku. Dan tak peduli akan kemana kalian setelah aku mati nanti. Mana aku tahu apa yang kita akan bertemu lagi setelah aku mati. Inginku kita tak berusaha bertemu lagi. Karena jika aku mati kelak, aku ingin menerima kematianku dan pulang dalam damai. William, setelah kau bercerita, aku mulai mengerti apa sebenarnya tujuanmu hingga kau tetap ada di sini. Kau selalu bilang kebahagiaanmu dimulai saat kau mati. Kehidupan sesungguhnya akhirnya dapat kau rasakan sekarang meski tanpa papa dan mama. Tapi Will, aku ingin benar-benar bertanya padamu, apakah kau yakin ini adalah kehidupan yang kau inginkan? Kau bilang kau bahagia menemani Peter, Hendrik, Hans, dan Jansen sekarang. Ikut bersama mereka sampai suatu saat mereka bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Padahal sebenarnya kau tahu kan, hal itu tak akan pernah terjadi. Kau paham? Tidak mungkin mereka akan bersatu dengan kondisi seperti sekarang. William, jauh di lubuk hatiku, sesungguhnya aku ingin kalian semua berlabuh ke dalam kedamaian. Jika pulang adalah jawabannya, maka aku ingin kalian benar-benar pulang. Beberapa waktu lalu kalian kembali menghilang. Hidupku bagai sunyaruri tanpa kalian ada dalam keheningan. Namun nyatanya kalian tak menghilang karena pulang. Kalian hanya terlena dalam dunia yang akhirnya membuat kalian tak bisa bergerak kemana-mana lagi. Seandainya bisa, ingin rasanya membimbing kalian ke jalan yang seharusnya kalian jejaki. Tapi apa daya, bahkan sekalipun aku tak pernah merasakan bagaimana rasanya jadi kalian. Hidup abadi dalam jiwa yang kosong.
Melihatmu memainkan biola, jelas kulihat betapa kosong sorot matamu, Will. Bukan kau bukan jiwa yang mati, merasa bahagia dan hidup. Ada kesedihan dalam sepasang mata itu yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Bahkan aku yakin kau pun tak mampu untuk menjelaskannya. Entah suatu saat kau akan paham isi dari tulisanku ini, atau mungkin kau hanya akan mengabaikannya. Aku mengerti kau hanya ingin melindungi sahabat-sahabatmu dan melihatmu mereka semua tertawa gembira seperti biasanya. Tapi maksudku, kau lihat sendiri bagaimana Peter kerap merasa sedih karena tak bertemu Mama Beatrice, atau saat Hendrik dan Hans yang murung saat mengingat masa lalu mereka. Belum lagi Johnson yang terus-menerus menyebut nama Annabelle dalam setiap obrolannya. Will, ini bukan hal yang bagus. Lambat laun kau harus memberitahu mereka semua agar mereka mengerti bahwa di tempat yang sekarang kalian pijak, kalian tak akan pernah menemukan apa yang kalian cari, dan aku percaya kau tahu itu. William, hidupku di dunia ini mungkin tak akan lama, tapi kuharap sebelum aku mati, aku sudah melihat kalian pulang lebih dulu. Bukan aku membencimu, membenci kalian semua. Harus kuakui selama ini aku bersikap sangat egois terhadap kalian. Menginginkan kalian selalu ada, tak peduli kondisi kalian seperti apa. Baiklah, semoga saja suatu saat akan ada yang menyampaikan semua ini padamu pada kalian semua. Aku harap tak akan ada risa-risa lainnya. Kalaupun ada, aku harap dia bisa membimbing kalian untuk benar-benar pulang. Tak sepertiku yang hanya bisa menjadi seorang pendengar. Terima kasih William, kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Maaf selalu menanggapimu seperti tembok. Hihi. Jangan pernah membocorkan apa yang pernah kuucapkan, kutangisi dan kulakukan. Iya, aku tahu pasti kau begitu pusing sama ini berada di sampingku. Sahabat indah lendermu yang sangat cantik jelita, Risa Saraswati. Begitulah akhir kisah hidup dari William dan surat panjang yang dituliskan Risa untuk William. Sedih sekali sih sebenarnya akhir dari William itu. Di sini tuh nggak pernah ada yang benar-benar membahagiakan ya akhir dari mereka. Tapi karena William sudah merasa bahagia akan kematiannya dibanding ketika hidup, mungkin kita harus menghormati hal itu ya, karena kan itu kan pilihannya William, dan William yang merasakan sendiri bagaimana enaknya saat dia hidup ataupun mati gitu kan. Pesan moral di sini sebenarnya sih, janganlah jadi orang yang sombong dan membedakan kasta ya, serta bersikap angkuh, serakah dan tamak, karena semua perbuatan kita tuh akan balik lagi ke kita gitu, sepertinya Maria yang akhirnya itu kan mengenaskan juga gitu kan. Gaya penulisannya sih seperti biasa mudah dipahami ya. Dia di sini membuat kata-katanya merasa seperti kita merasakan hal yang sama seperti yang mereka alami gitu, masuk ke dalam sebuah buku itu gitu, ke kejadiannya saat itu. Settingnya seperti biasa di sini di Nederland, Batavia dan juga di Bandung sendiri. Alurnya itu berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lain, dari masa kini ke masa sekarang, tapi tentunya tidak membuat pembaca bingung ya akan alurnya tersebut. Endingnya sih sad ending ya, bagaimana si William tidak diperlakukan sebagai anak kecil, bahkan dipaksanya dewasa mengikuti kemauan orang tuanya, terutama ibunya, dan ibunya yang sangat manja dan serakah itu membuatnya sangat tertekan gitu kan. Kesimpulannya sih dari 5 sampai 10 sih 9 sih, bagus sih, bisa kalian beli, rekomen banget buat semua umur ya, terutama bagi para remaja yang suka cerita-cerita fiksi yang diambil dari kisah nyata yang dialami oleh Risa Saraswati itu sendiri. Nah, oke, gitu cerita akhirnya, dan aku sudah jabarkan bagaimana setting dan lain-lainnya. Sekian dulu ya aku menceritakan tentang novelnya. Cerita selanjutnya kalian pasti tahu kan aku akan menceritakan tentang siapa. Yeay. Oke, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like. Dah, wassalamualaikum.